Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Olvi Damayanti Makatutu dengan NIM 210115520008 dari kelas A3 2021. Dan terhormat Bapak Syalan Sejarah SSI MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengantar topologi. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai definisi dari ruang topologi, definisi titik interior sekaligus contoh dari ruang topologi, contoh titik interior, dan contoh titik interior. Langsung saja kita masuk ke definisi ruang topologi, di mana diberikan X adalah suatu himpunan dan tau subset dari Px adalah suatu topologi pada X jika memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, X dan P elemen dari tau. Yang kedua, jika G1 dan G2 elemen dari tau, maka irisan dari G1 dan G2 elemen dari tau. Yang ketiga, jika himpunan GI elemen dari I adalah kelas sebarang atau berhingga atau tak berhingga dari anggota-anggota tau, maka gabungan I sama dengan 1, G1 elemen dari tau. Selanjutnya, dari kondisi 2 dapat diperluas bahwa jika G1, G2, dan G3 elemen dari tau, maka irisan dari G1, G2, dan G3 elemen dari tau. Secara umum, dapat diperluas bahwa jika G1, G2 sampai dengan Gn elemen dari tau, maka irisan G1 sampai dengan Gn sama dengan irisan I sama dengan 1 Gi elemen dari tau, di mana I elemen I berhingga. Sehingga kondisi-kondisi tersebut dapat ditulis sebagai yang pertama, X dan P elemen dari tau. Yang kedua, jika G1 elemen dari tau, sedangkan I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N, maka gabungan N sampai dengan I sama dengan 1, GI elemen dari tau. Yang ketiga, jika himpunan GI elemen dari I adalah kelas sebarang, berhingga atau tak berhingga dari anggota-anggota tau, maka gabungan I sama dengan 1, GI elemen tau. Selanjutnya, jika tau adalah suatu topologi pada X, maka X, tau dinamakan ruang topologi. Dan anggota-anggota tau dinamakan himpunan terbuka atau relatif terhadap tau. Penulisan ruang topologi X, P dapat ditulis ruang topologi pada X. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh ruang topologi, di mana misalkan X adalah himpunan yang berisi A, B, dan C. Kemudian diberikan tau dengan himpunan yang berisi P, X, B, A, B, B, A adalah topologi pada X. Nah, di sini kita akan menunjukkan X dan tau ini memenuhi kondisi 1, 2, dan 3. Nah, di sini yang pertama jelas dipenuhi bahwa X elemen dari tau dan P elemen dari tau. Nah, yang kedua, teman-teman dapat melihat di layar bahwa X dan tau memenuhi kondisi kedua maupun kondisi ketiga. Nah, selanjutnya kita masuk di titik eksterior, di mana definisi diberikan A subset dengan bilangan real. Bilangan P elemen dari bilangan real dinamakan titik eksterior dari A jika P merupakan titik interior dari A komplemen. Sedangkan himpunan semua titik interior dari A dinotasikan XA. Nah, selanjutnya contoh titik eksterior, di mana di sini diberikan tentukan semua titik eksterior dari himpunan A, di mana X elemen bilangan real, di mana X lebih besar dari 1, dan X lebih kecil sama dengan 4. Kita ambil salah satu contoh yaitu 0. Apakah 0 termasuk titik eksterior A? Iya, karena ada 0 merupakan titik interior dari A komplemen. Kemudian, karena ada epsilon lebih besar dari 0, yaitu epsilon lebih besar 1, sehingga berlaku V epsilon 0, X elemen bilangan real, di mana X lebih besar dari minus 1, dan X lebih besar dari 1, lebih kecil dari 1, subset dari A komplemen. Kemudian, karena ada int A komplemen sama dengan X bilangan real, di mana X lebih kecil dari 1 atau X lebih besar dari 4, maka XA sama dengan X bilangan real, di mana X lebih kecil dari 1 atau X lebih besar dari 4. Kemudian, di sini ada definisi dari titik interior, di mana diberikan
A subset dari bilangan real, kemudian bilangan P elemen dari bilangan real. Dinamakan titik interior dari A jika ada epsilon lebih besar dari 0 sehingga V epsilon P subset dari A. Atau bahasa intuitifnya yaitu bilangan P elemen dari bilangan real disebut titik interior dari A kalau kita bisa membuat atau menemukan persekitaran titik P yang seluruhnya ada di dalam A. Contohnya yaitu tentukan semua titik interior dari himpunan A, X elemen dari bilangan real di mana X lebih besar dari 1, kemudian X lebih kecil sama dengan 4. Di sini kita mencoba dua angka yaitu 2 dan 3/4. Yang pertama itu 2. Apakah 2 termasuk dari titik interior A? Iya, karena ada epsilon. Karena ada epsilon besar dari 0, yaitu epsilon besar dari 1, sehingga berlaku V epsilon 2 sama dengan X elemen real, di mana X lebih besar dari 1 dan X lebih kecil dari 3 subsek A. Kemudian kita coba 3/4 termasuk titik interior dari di A. 3/4 termasuk titik interior di A karena ada epsilon lebih besar 0, yaitu epsilon besar dari 3/4 sehingga berlaku F epsilon 3/4 sama dengan X bilangan real di mana X lebih besar dari 1 dan X lebih kecil dari 3 subset dari A. Baik, itu saja presentasi dari saya mengenai ruang topologi, titik eksterior, dan titik interior. Sekian dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.